Diskusi malam hari ini, selamat datang. Saya aturkan kepada Prof. Bustami Rahman, selaku Ketua Dewan Adat dari Bangka Belitung dan mantan Rektor Bangka Belitung yang pertama. Selamat datang, sehat Prof. Alhamdulillah sehat Pak Sigit, terima kasih undangannya. Saya ikut. Kepada Mbak Alfrida Yamanov, selamat datang, Sugeng Rawuh, sehat Mbak Alfrida? Sehat, terima kasih untuk kepercayaannya mengikuti kegiatan ini. Salam buat semua. Ya, amin. Sambil menunggu Prof. Indang Dewata, tadi barusan konfirm dengan saya, beliau agak lupa jadwalnya, apakah hari ini atau besok itu sedang saya jawab. Moga-moga segera masuk. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman yang ada hadir di jamaah Zoom malam hari ini. Kami dari Institut KHD dan Buletin Neng Ninungnang itu menyelenggarakan diskusi ini menjadi salah satu acara kami yang secara serial. Ini cara kami untuk mengambil dari nilai-nilai budaya lokal, mata air pekerti Indonesia, bahwasanya hari ini kita melihat bahwa banyak perilaku pribadi maupun institusi itu belum melakukan kerja-kerja yang diberi dengan semangat budi pekerti. Artinya tidak ada nilai-nilai yang nilai-nilai budi pekerti yang ada. Kita bisa melihat ya, jadi bahwasanya peta politik, peta ekonomi, peta atau aparatus segala macam itu belum ada nilai-nilai budi pekerti yang coba menjadikan Indonesia lebih baik. Salah satunya di kalangan di dunia pendidikan kita. Ini kan menjadi salah satu evaluasi kita bersama apa yang akan kita diskusikan malam hari ini. Semoga nanti menjadi salah satu bahan untuk yang menjadi advokasi kebijakan kita untuk bagaimana nilai-nilai pekerti ini menjadi ruang gerakan baru untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Cukup didengarkan, akan diputarkan oleh teman admin. Monggo admin. Terima kasih.
Untuk itu, sebelum kita mulai, agar apa yang kita bicarakan menjadi manfaat ilmu buat semuanya, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mas Aji Pamuji Raharjo dan Mbak Yuni Sari selaku host dan co-host pada diskusi malam hari ini. Monggo Mas Pamuji Raharjo, waktu saya berikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Bustami Rahman, Ketua Adat Lembaga Adat Melayu Negeri Sarumpun Sebalai, Bangka Belitung. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Indang Dewata, MSI CIA, dari Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Ibu Alfrida Yamanov, SDMSC, budayawan dan dosen Universitas Ternate, Papua. Dialog tiga daerah merupakan ikhtiar kita bersama untuk menggali lebih dalam lagi apa itu disebut budi pekerti. Kami sangat meyakini bahwa setiap daerah yang ada di Indonesia telah meletakkan dasar yang disebut budi pekerti untuk menunjukkan arah kepada generasi pada masa itu, hari ini, dan juga pada masa yang akan datang. Budi pekerti menjadi penting sebagai landasan, sebagai kompas bagi kehidupan manusia. Karena dengan budi pekerti itulah kita sebagai bangsa selalu menjadi bagian dari dunia. Dan harus berani menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar. Kita sadari dari berbagai daerah yang disebut Indonesia, kita memiliki berbagai hal yang disebut budi pekerti. Jangan-jangan budi pekerti atas nama daerah-daerah yang ada di Indonesia itulah yang menyatukan kita sebagai bangsa. Barangkali ini tugas kita semua untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak, khususnya kepada pemerintah, kepada pemangku kebijakan, agar tersentuh kembali bahwa ada yang disebut budi pekerti yang menjadi bagian dan inti dari kehidupan manusia untuk menjadi Indonesia yang sesungguhnya. Untuk itu, dialog tiga daerah ini menjadi ikhtiar kita bersama. Dengan segala hormat, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah bersedia menjadi bagian dari acara pada malam hari ini. Untuk itu, dengan waktu sekitar 15 menit, kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Bustami Rahman, MSc, sebagai Lembaga Adat Melayu Negeri Serumpun Sebalai, Bangka Belitung. Kami yakin dalam konteks budi pekerti, daerah Bangka Belitung tentu memiliki nilai-nilai, dan saya kira nilai-nilai itu akan menjadi bagian intisari dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dipersilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Bustami Rahman, MSc, untuk memaparkan materinya 15 menit dari sekarang. Dipersilahkan kepada Prof. Bustami. Apakah Prof. Bustami sudah hadir? Dipersilahkan Prof. Bustami untuk menyampaikan pemaparannya. Ya. Terima kasih Pak Pamuji atas pembukaan katanya. Terima kasih banyak telah mengundang kita, terutama Pak Sigit Sugito yang secara pribadi sudah menghubungi saya, dan saya suka sekali bergabung dengan acara yang seperti ini. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari buletin Neng Ning Nung Nang itu, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kemudian Prof. Indang,
dari Sumatera Barat. Apa kabarnya Sumatera Barat? Kemudian Ibu Alfrida Yamana dari Papua. Wah, luar biasa sekali teman-teman yang hadir pada malam ini. Nah, saya ingin sedikit berpartisipasi, mencoba untuk memenuhi apa yang diinginkan, meskipun barangkali sangat tidak dalam waktu yang sangat terbatas. Tetapi tentu saja bahwa kita menginginkan tidak mungkin pada malam ini, tapi dialog ini akan berlanjut sepanjang masa kita hidup atau Indonesia ini hidup di atas bumi ini gitu ya. Nah, kalau kita bincangkan tentang budi pekerti dan terutama nanti dihubungkan konteksnya dengan Melayu atau kemelayuan di Bangka Belitung utamanya. Saya tidak menyinggung Melayu yang ada di tempat-tempat lain, tapi pada umumnya sudah saya katakan kepada Pak Sigit bahwa umumnya tipis-tipis saja, terutama Melayu di bagian Sumatera, bagian pantai timur ya. Ada beda sedikit mengalih dengan Sumatera Barat, tapi kita sampai kepada Riau Kepulauan Riau sampai kepada di Tanjung Malaysia. Nah itu tipis-tipis lah perbedaannya itu. Nah, karena saya hidup dan lahirnya juga di Bangka Belitung, terutama di Pulau Bangka, saya kira mungkin ada perasaan saya yang ikut di dalam menjelaskan ini. Saya minta maaf, barangkali mungkin agak bias atau apa gitu. Tapi umumnya begitulah kita para pengkaji ilmu sosial, juga menggunakan pikiran-pikiran kita yang subjektif, sehingga objektivitas dengan subjektivitas itu selalu berkelahi di dalam diri seorang ahli ilmu sosial atau pengkaji ilmu sosial. Nah, kalau kita lihat seperti dikatakan oleh diantarkan oleh Pak Sigit dan juga Pak Pamuji, maka saya kira kita memang mengakui bahwa yang namanya pendidikan budi pekerti atau barangkali values, nilai-nilai di dalam budi pekerti itu yang baik-baik, terutama tentu saja. Jadi kalau dalam bahasa kita Indonesia, saya lahir dari Jawa, keluhuran budi pekerti yang luhur itu. Atau kalau di Melayu kita sebut sebagai perangai yang baik, tabiat yang baik, yang setelah kemudian masuk Islam ke tubuh Melayu, maka disebut dengan akhlak ya. Jadi disebut dengan akhlakul karimah, itu adalah akhlak yang mulia, itu sama dengan budi pekerti yang luhur. Nah, itu sama saja. Jadi kalau kita lihat betul, dan saya juga mengakui itu, bahwa sejak lama kita batang itu dalam istilah Melayunya terendam, yang perlu diangkat kembali ke permukaan dan dibersihkan, didirikan, dionggokkan, diperkenalkan kepada, disosialisasi kepada anak buah kita yang ada di Indonesia ini. Dan pada umumnya secara umum ya, secara general tuh antara wilayah dengan wilayah lain tuh rata-rata mungkin tidak terlalu bertentangan ya, menurut saya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjelaskan lebih canggih gitu ya. Barangkali kalau kita mungkin berbeda dengan yang ada di Afrika atau di Eropa atau di mana mungkin. Tapi kalau sesama Indonesia, mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena sejak lebih dari 70 tahun kita merdeka, dan sebelumnya juga jauh kita ke belakang pada waktu kita bersama-sama di dalam penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, kita kan melihat bahwa kehidupan kita bersama itu kan sudah ada. Tidak hanya waktu merdeka kita ada itu. Nah, tentu saja pada waktu merdeka barangkali karena ekonomi menjadi lebih baik,
transportasi dan jalur komunikasi lebih baik, sehingga pertemuan antara kita menjadi lebih intens dan berakibat lalu terjadi macam-macam termasuk asimilasi ya, masuk asimilasi dan bahkan perkawinan antara kita, sehingga bisa diduga bahwa nilai-nilai lama atau values di masing-masing kalau kita kotak-kotaknya itu barangkali mungkin sekarang sudah tidak lagi di dalam satu perkotaan yang beragam itu, tapi mungkin dalam satu kota besar, sehingga kita pun anak-anak kita, misalnya cucu-cucu kita sudah sulit sekali misalnya berbahasa lokalnya masing-masing, karena juga kita merasa bangga dengan anak-anak bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa nasional ketimbang dia hanya tahu bahasa lokalnya. Bahkan justru internasional ya, jadi sudah masuk ke dunia, misalnya berbahasa Inggris itu lebih keren, lebih cool dibanding berbahasa Indonesia. Jadi sehingga keterbukaan ini mengakibatkan lalu macam-macam. Belum lagi dari science and technology. Nah, kita melihat sains teknologi ini kan juga seperti itu. Jadi saya tidak mendakwa bahwa ini agak keblinger ya kita menanggapi kemajuan teknologi, dan seperti kita temui dan itu menjadi latah aja, misalnya teknologi 4.0 misalnya begitu, itu diagung-agungkan dan didewa-dewakan oleh kita semua. Padahal sebenarnya Jepang mungkin lebih cerdas ya, dia lalu melihat bahwa apa itu, karena kalau misalnya kita mengagung-agungkan hanya pada teknologi, maka disitulah lalu letaknya nilai-nilai itu kemudian menjadi agak terabaikan. Dan karena dia mengikuti hukum-hukum teknologi itu, termasuk ilmu sosial ya yang saya kritik juga, misalnya seperti hukum itu kan sekarang ini untuk melihat etika kan sudah agak kabur ya, agak samar-samar dan agak gelap ya teman-teman di hukum ya. Saya selalu criticize mereka itu ya, saya mengajar juga di hukum ya. Lalu apa yang mau kita buat? Kita buat adalah mengetok kembali pikiran kita, kesadaran kita untuk melihat bagaimanakah nilai-nilai atau values yang dalam, yang lebih bersifat human ya. Jadi humanitas itu menjadi penting, karena itu lalu seperti saya katakan tadi, Jepang memulainya, atau sebenarnya bukan memulai, Jepang itu membuat satu respons yang sebenarnya positif menurut saya untuk mengetok kesadaran orang terhadap 4.0 teknologi. Karena itu dia sebut sebagai community 5.0, dan itu humannya menjadi tinggi, dan ini yang menjadi persoalan kita di Indonesia ini. Kadang kita juga masih bingung kita mau ikut mana, tapi pejabat kita kalau saya lihat juga selalu berbicara itu, dia tidak bicara tentang bagaimana community, tidak bicara bagaimana humanity, tidak bagaimana etika, tapi selalu berdasarkan misalnya kalau ada peraturan apa, buatkan undang-undang, ada apa-apa, buatkan undang-undang. Padahal sebenarnya undang-undang itu adalah salah satu dari implementasi hukum positif. Nah, sebelum kita masuk ke hukum positif kan kita nih hidupnya kan di dunia adat istiadat dulunya. Dan dunia adat istiadat itu sudah cukup sebenarnya bagi kita. Setelah kemudian menjadi rumit, nah rumitnya karena kita juga, lalu kita juga membuat semacam perangkat ya, alat gitu, toolnya itu untuk menangani yang kerumitan yang kita buat sendiri gitu. Nah, lalu lama-lama kita lupa, itu yang disebut sebagai etika mungkin terendam. Nilai-nilai lama itu menjadi terendam gitu. Jadi ini sulit sekali. Misalnya saya kasih contoh, karena mahasiswa juga kadang tanya juga itu contohnya apa ya. Baru-baru ini misalnya kan Permendikbud 30 2021 ini kan juga seperti itu. Menurut saya sebagai orang ilmu sosial melihatnya, wah inilah bahwa etika itu ditinggalkan. Karena kalau etika itu yang kita pentingkan, maka hal-hal yang bersifat lebih dari itu
ya lebih dari itu pasti tidak akan kita lakukan. Kalau kita kemudian berdua-duaan di kampus, bergelap-gelapan di sudut kampus, itu etika ya. Itu tidak kita lakukan. Pada masa kami dulu ya kita takut ya. Belum dalam keadaan dalam suatu situasi di mana ada kekerasan seksual gitu. Misalnya seperti itu yang di dalam Permendikbud Ristek itu. Jadi kalau kita kemudian menggali itu, menimbulkan lagi kesadaran itu, maka saya kira banyak sekali menolong untuk mengurangi pembuatan hukum positif, undang-undang, dan mempersedikit orang untuk masuk penjara. Kenapa? Karena yang kita sebut sebagai kontrol sosial, pengawasan sosial, social control terhadap masyarakat muncul lagi. Dulu pada waktu adat istiadat itu masih kuat, maka pengawasan sosial itu kan tinggi. Tapi karena kita kemudian abai terhadap itu, lama-lama values itu kan terendam. Nah, sekarang kita mengangkat batang terendam itu. Nah, sedikit saya misalnya mengatakan ya sebenarnya tidak jauh-jauh beda-beda amat ya dengan di Jawa atau di tempat-tempat lain, di Sumatera Barat atau di Papua juga. Misalnya Melayu itu pada umumnya kan adalah seorang pemalu, itu dikatakan di dalam pelajaran adat kita di Bangka Belitung, bahwa orang Melayu itu pemalu, harga dirinya tinggi, gengsinya tinggi, marwahnya tinggi, ya kan begitu. Tapi ini dalam konteks positif kita bisa buatkan, oh ini positif kalau pemalu dalam konteks tertentu. Dalam konteks yang lain barangkali pemalu menjadi tidak positif ya, karena kalau orang menjadi pemalu saja ya pernah bangkit lagi menjadi seseorang yang bisa menjadi pemimpin misalnya, berani di podium, berani bicara depan kelas, tentu menjadi persoalan. Tapi kalau harga diri dan kemudian marwah itu lebih penting, karena itu bagi orang Melayu marwah itu tinggi. Tapi kalau kita belajar Jawa juga sama tinggi. Papua juga saya kira begitu ya, di mana-mana ya seperti itu ya. Mengapa saya suka menganalogikan kadang-kadang ke Jawa, karena saya sendiri tinggal di Jawa lama ya, dan kemudian istri saya kebetulan orang Jawa, jadi saya selalu mengontaknya itu dengan berdialognya dengan Jawa. Kemudian Melayu itu termasuk orang pendiam, budinya halus gitu. Itu masuk di dalam studi-studi kita. Ya, jadi pendiam. Baik nggak pendiam itu? Katanya diam itu adalah emas gitu ya. Ngomong banyak itu kalau di dalam bahasa Bangka disebut ngeracau. Ngeracau itu artinya orang yang suka kalau di Jawa barangkali mungkin disebut ngangoh apa ya? Gitu ya. Jadi itu pendiam itu lebih bagus, budinya halus. Kemudian orang Melayu itu pengalah gitu ya. Pengalah, kemudian perajuk, ya suka merajuk juga orang Melayu itu. Ada juga pengajuk, antara perajuk dengan pengajuk itu berbeda. Kalau pengajuk itu agak sedikit menggoda sedikit itu tidak tepat menggoda, tapi sense-nya itu bisa saya tangkap, lebih sulit untuk mengungkapkan itu. Kalau merajuk itu merajuk, kadang-kadang merajuk itu menghindar. Kalau misalnya daripada dimarahi raja, lebih baik kemana pergi menghilang gitu. Dimarahi orang tua lebih baik menghilang saja, itu menghindar. Saya kira dari sisi tertentu, konteks tertentu itu positif, tapi konteks yang lain lalu seakan-akan tidak jantan gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Karena mungkin ada juga orang kalau mau melawan kekuatan atau kekuasaan yang lebih tinggi, maka bisa berlaku misalnya kata-kata menang jadi arang, kalah jadi abu, itu kuat sekali di Melayu. Nah, saya kira di tempat-tempat lain juga ada begitu. Kemudian berani itu kan ada kata berani karena benar, takut karena salah. Nah, kalau misalnya dia sudah kalut, dia bisa mengamuk. Makanya kata amuk itu dalam bahasa Inggris emak, itu juga datangnya katanya dari orang Melayu, tak benar kepandanya. Kemudian ramah tamah, kemudian sopan, santun, kemudian itu hal-hal yang positif ya.
Nah, ya yang tadi diminta ke saya untuk barangkali mungkin itu ya nanti kita didik bagaimana caranya, karena di dalam Islam Melayu kan ada seperti di Jawa juga, misalnya tak elok, itu kata tak elok. Jadi kalau ada anak berbuat apa, jangan tak elok. Nah, tak elok itu kalau di Jawa orang elok, tidak elok. Itu saya kira tabu ya, dilakukan tabu, nggak boleh itu. Ya, itu nggak boleh. Nah, karena itu lalu orang menjadi sopan, nah, karena itulah orang Bangka Belitung atau orang Riau Kepulauan atau Malaysia itu suka berpantun, kan gitu lah, gitu. Malah orang Melayu itu sebenarnya tidak suka berkelahi ya, lebih suka dengan kata-kata, lebih suka dengan kata-kata, karena itu pantun itu kadang-kadang banyak menyindirnya. Pantun tidak langsung, karena itu pantun dikatakan kependekan dari sopan dan santun, gitu ya. Nah, makanya Raja Ali Haji misalnya segala pekerjaan pedang itu boleh dibuat dengan kalam. Adapun pekerjaan kalam tidak boleh dibuat dengan pedang. Nah, itu maksudnya itu kalau kita mau berperang itu tuh sebenarnya boleh dibuat dengan kalam aja. Dengan kalam itu dengan kata-kata, dengan tulisan, berdamailah kita gitu. Nah, adapun pekerjaan kalam tidak boleh dibuat dengan pedang. Kalau misalnya kita sudah mau menginginkan berkata-kata, menyampaikan sesuatu tertulis dengan damai, maka tidak boleh dibuat dengan pedang. Maka itulah ibarat yang terlebih nyatanya, kata Raja Ali Haji. Dan berapa ribu laksa pedang yang telah terhunus dengan segores kalam, jadi tersarung. Nah, gitu. Jadi berapa banyak, berapa ribu, berapa juta katakanlah pedang-pedang yang terhunus ya, tapi dengan segores kalam, dengan satu kata yang indah, maka pedang-pedang itu menjadi tersarung, maksudnya itu tidak jadi untuk berperang, gitu kan. Nah, demikian juga rasa malu kan. Kan banyak kata-kata yang bertaburan di dalam Hasanah Melayu itu, daripada hidup menanggung malu, elok mati kena palu gitu. Karena kalau aib sudah menimpa, hidup di dunia itu tidak berguna. Nah, kata-kata yang lebih lagi, lebih baik berputih tulang daripada berputih mata. Berputih tulang tuh mati saja, masuk dalam kubur saja, daripada berputih mata. Karena itu ada sindiran-sindiran, kadang-kadang berani malu takut mati. Berani malu takut mati itu sindiran sebenarnya. Jadi orang ini kena takut mati, lebih baik malu. Nah, itu disindir, disindir dengan kata-kata lebih baik mati daripada berputih mata, gitu ya. Saya kira itu dulu sebagai pengantar dari saya. Pak Muji, nanti mudah-mudahan waktu ya, kalau ada waktu lagi kita bisa tambahkan sedikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Mustamil Rahman. Dari beliau kita jelas bisa mendengar bahwa ada nilai-nilai yang luar biasa dalam Khasanah Budi Pekerti kita. Beliau mengingatkan kembali dalam konteks hari ini, di mana modernitas begitu melaju, pasti kita juga harus menengok kembali, harus melihat kembali nilai-nilai yang bersifat humanisme. Karena kehadiran manusia itu tentunya untuk memanusiakan manusia. Dan modernisasi bisa jadi bagian dari laju kebudayaan, tapi sesungguhnya kemanusiaan yang memanusiakan manusia itu juga sangat mulia. Terima kasih kepada Profesor Mustamil Rahman. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Profesor Indang Dewata MSI dari Universitas Negeri Padang. Waktu dipersilahkan kepada Profesor Dr. Indang Dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Mungkin di Papua udah sangat malam. Sekarang di sini baru jam 8 kalau di Sumatera Barat. Kita ini dialognya antara ujung timur dan ujung barat. Pertama, saya banyak terima kasih nih ke Pak Haji Pamuji dan tim
sudah diundang untuk berdialog di dalam dialog 3 daerah ini tentang budi pekerti. Ini sebenarnya menjadi persoalan bangsa sebenarnya yang perlu harus ditekankan, diulang-ulang. Dia ada, tapi kadang-kadang orang melihatnya tidak ada. Tapi sebelum itu izin saya menyampaikan salam dulu ini dari Pak Agus Lutfi dari Jember. Katanya Pak Bustami Rahman dulu dari Visip UNED ya Pak ya? Iya betul, betul Pak Endah. Iya. Jadi sampai salam ke beliau kata beliau. Oke, terima kasih. Salam kembali. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin karena waktunya 15 menit, saya akan mencoba menyampaikan begini. Yang disampaikan oleh Pak Bustami itu, kita sama-sama orang Melayu, mungkin tidak jauh beda. Yeah. Yang pembedanya cuma ada di sini, bahwa di Minangkabau atau di Sumatera Barat itu, yang dia anut adalah matrilineal. Jadi ada matriarkat, ada matrilineal. Kalau matriarkat itu bahasanya adalah mungkin ibu yang berkuasa. Tapi di Sumatera Barat sebenarnya bukan ibu yang berkuasa, tapi adalah matrilineal. Matrilineal itu adalah keturunannya berdasarkan garis ibu. Nah, memang ini agak berbeda dengan beberapa kabupaten lain. Makanya dia berdasarkan adat bersandi Sorak, syarat bersandi Kitabullah. Jadi ibu itu betul-betul ditaruh sebagai tiang rumah yang fungsinya adalah untuk pembentukan budi pekerti. Jadi izinkan saya men-share yang mungkin sudah Bapak lihat, yang udah kelihatan share saya Pak. Ya, sudah Bapak. Sudah ada. Jadi hari ini kita tidak ya harus ya kita akui hari ini apa yang terjadi hari ini. Kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini Indonesia barangkali ini perlu riset, tapi saya pikir ini bukan perlu riset lagi, perlu pemahaman bersama bahwa hari ini banyak kita kehilangan integritas, kehilangan daya saing, kehilangan keindonesiaan, kehilangan daya tahan terhadap narkoba, kehilangan kemauan mentaati hukum. Jadi sekarang ketika orang di polisi menaati hukum, ketika ditunggu di jalanan, kemudian polisi menjalankan hukum, dia malah melawan, dan menjadi kebanggaan bahwa dia itu melawan hukum itu. Itu kehilangan. Di samping itu apa sekarang? Ya kehilangan kekayaan alam, mulai dari kekayaan laut, kehilangan tanah, dan sebagian itu pokoknya banyak sekali kehilangan itu. Itu dasarnya sebenarnya adalah karena kita sebuah kehilangan budi pekerti. Saya bisa mengilustrasikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat hari ini apa nih? Kalau zaman saya sekolah dulu, ya kira-kira 40-50 tahun yang lewat, itu dengan guru ini begini kayaknya. Kalau zaman sekarang itu dengan guru begini. Kenapa? Karena mungkin tidak 1 dan 2 guru sekarang yang sudah jadi persoalan. Karena memang persoalan saya pernah jadi kepala dinas pendidikan sebelum balik ke perguruan tinggi. Dan persoalannya sekarang adalah orang tua murid ikut sekarang bersama muridnya untuk mengejar guru. Sehingga fungsi guru ya zaman ini seperti ini. Kemudian apa lagi? Narkoba. Kita lihat sekarang rupanya dari BKKBN kita baca angkanya itu adalah angka narkoba tertinggi itu adalah angka usia sekolah. Nah, kemudian apa lagi sekarang? Ini menjadi bully. Kalau dulu anak-anak kecil melihat misalnya kawannya sedih, kawannya cacat, kawannya ada masalah, dia ikut di dalam itu, bersifat sekarang adalah dulu itu bersifat empati. Nah, sekarang jangankan mau empati, simpati aja sudah sulit mereka. Nah, jadi ini adalah jadi bagi sekarang yang anak-anak yang mungkin dengan serba kekurangan itu menjadi bully. Jadi kita lihat memang bangsa kita ini memang berbagai macam krisis budi pekerti. Itu yang terjadi hari ini. Apalagi ini sekarang yang kita lihat. Menjadi seks bebas itu seperti yang disampaikan oleh pemakalah pertama, tadi masalah seks bebas, maka kita lihat sekarang apa? Seks bebas itu sekarang adalah menjadi entah dilindungi atau entah dilegalkan, kita nggak tahu itu Pak Bustami. Karena nggak jelas juga aturannya itu. Sehingganya sekarang yang kita lihat ini menjadi persoalan. Nah sekarang apa yang terjadi hari ini? Hari ini adalah ketika mereka belajar, nah yang ngantuk.
Nah, ketika game time, mereka itu matanya kebuka. Dan ini adalah hal-hal yang menjadi persoalan. Nah, sebenarnya di mana pusatnya? Pusatnya itu di pendidikan itu. Ya, di pendidikan itu ada 3 ini yang jadi pusatnya. Ada sekolah, ada masyarakat, ada keluarga. Ini kita buat dengan 3 bola yang saling bersinggungan, irisannya ada di tengah-tengah ini. Intinya adalah ketiga-tiganya itu harus bersinergi baik, sinergi aktif, saling mendukung, agar pusat pendidikan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ini kedua-duanya tidak ketemu lagi hari ini. Malahan sekolah itu sebagai tempat penitipan aja. Di antara anak, kemudian keluarga pergi, masyarakat tidak mengenal sekolah itu, malah masyarakat jauh dari sekolah itu, sehingga sekolah berjalan sendiri, masyarakat berjalan sendiri, keluarga berjalan sendiri. Nah, akhirnya apa yang terjadi hari ini? Maka etika atau pendidikan budi pekerti itu tidak bisa berjalan secara sempurna. Seharusnya budi pekerti itu muncul dari pusat seperti ini. Kemudian, ini ada fungsi-fungsinya. Nanti saya akan uraikan ini bercerita tentang bagaimana di Sumatera Barat itu kenapa budi pekertinya itu turun. Nanti akan saya coba seperti itu. Saya hubungkan dengan konteks Keminangkabauan gitu. Yang dasarnya tadi adalah matrilineal, bukan matriarkat, bukan ibu yang berkuasa, tapi adalah garis keturunan ibu. Maka kita lihat ini fungsi keluarga adalah untuk membentuk budi pekerti, fungsi masyarakat adalah aplikasi dari budi pekerti, fungsi sekolah adalah mengajarkan. Nah, dengan persoalan sekolah online hari ini, fungsi sekolah hanyalah fungsi sains. Tapi adalah fungsi pendidik, itu sudah mulai menjauh. Jadi akhirnya ini ketiga ini semakin, jadi ketiga roda-roda ini bukan dia makin mendekat menjadi bulat satu, tapi adalah ketiga roda-roda ini mungkin menjauh satu persatu. Maka cenderung berjalan nanti di pilar-pilar tersendiri. Nah, kemudian ini di undang pendidikan sudah diajarkan. Saya tidak akan menyebutkan ini, tapi yang pasti adalah di pendidikan itu artinya apa? Orang yang terdidik jadi adalah sangat terpelajar. Jadi artinya apa konsepnya di situ? Konsepnya adalah ilmu bisa dipelajari. Tapi norma dan etika dan tradisi itu tidak segampang itu. Butuh pelatihan yang lebih besar. Nah, yang mau kita wariskan sebenarnya adalah norma dan etika dan tradisi kepada generasi selanjutnya. Agar apa? Agar budi pekerti menjadi inti, menjadi dasar setiap perkembangan peserta didik atau anak-anak kita. Hari ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini? Kita sudah ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan budi pekerti itu, kalau dulu disebut dengan budi pekerti, ada di situ teladan, ada kegiatan sopan, ada kegiatan teguran, ada pengondisian lingkungan, ada kegiatan rutin. Saya akan beri sedikit saja misalnya adalah masalah teguran ini. Dulu kalau di Sumatera Barat itu ada bercerita tentang atau ada falsafahnya mengatakan itu adalah ketika kecil anak itu adalah milik bapaknya. Ketika dewasa itu anak itu adalah milik mamanya atau omnya. Jadi kalau kecil itu yang ngasih makan, ngasih minum dan itu bapaknya. Tapi kalau sudah dewasa yang memiliki itu adalah omnya atau mamanya. Jadi kalau sudah dewasa si ibu akan mengatakan kalau anaknya nakal, anaknya bandel, dia akan mengatakan kamu nanti kalau bandel-bandel nanti saya kasih tahu ke om kamu atau ke mama kamu, bukan ke bapak. Nah, kita sebagai anak itu kalau mendengar kata-kata dari om itu, mama itu akan memarahi kita, dan otomatis kita akan takut itu. Nah, hari ini kita lihat si mama, si om itu tidak terlalu penting. Yang orang cuma takut sama ibunya. Jadi ini sudah takut sama bapaknya itu. Karena bapaknya yang mengurusnya dari kecil. Nah, ini adalah semacam teguran. Jadi fungsi teguran itu di Minangkabau dari dulu, orang lain menegur selain orang tua kita, itu kita hormati. Mulainya dari situ. Tapi hari ini ketika kita ditegur, si bapak pun mengatakan, kamu kenapa marah-marahin anak saya? Jangankan omnya, jangankan orang lain yang menegur anaknya, omnya saja menegur, dimarahin. Memang kamu ngasih makan anak saya?
Nah, jadi ketika kecil dulu, ketika kita bandel, yang memarahin kita itu teman dari papa kita. Dan orang tua kita ketika anaknya dimarahin itu adalah menjadi suatu penghormatan itu. Berarti anak saya anak, rumah serumah. Itu istilah dari Minangkabau. Nah, hal inilah yang terjadi pada kondisi ini. Tidak ketemu lagi. Jadi etika atau moral atau budi pekerti yang disebutkan tadi tidak terimplikasi di lapangan sehingga tidak ketemu hari ini. Maka cenderung hidup individual akan menyebabkan budi pekerti semakin menghilang di Minangkabau. Nah, jadi apa saja aspek yang budi pekerti itu? Mungkin secara teorisnya sudah ada begini, aspek biologis, spiritual, dan aspek psikologis. Nah, yang ini kita lihat aspek yang di atas itu, ya kita lihat aspek biologis, aspek spiritual, aspek psikologis yang masih bisa menjunjung tinggi hari ini adalah aspek spiritual yang bisa menolong. Tapi kalau dari aspek yang berhubungan dengan sosiologis dan ini kekerabatan itu di antara keluarga di Minangkabau sudah mulai merenggang. Maka ketiga aspek itu untuk budi pekerti menjadi terkendala, terseot-seot jalannya untuk di Sumatera Barat hari ini. Maka ya ada beberapa hal sebenarnya yang harus dipikirkan. Bagaimana sebenarnya peranan lingkungan. Jadi lingkungan itu sebenarnya adalah di dalam ilmu lingkungan sendiri ada terbagi 3. Lingkungan alami, lingkungan sosial, dan lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan sosial. Jadi lingkungan alami yang mati, yang hidup, dan kemudian yang sosial. Nah, maka individu dalam lingkungan sosial ini menjadi penting sebenarnya terhadap sebuah budi pekerti. Jadi kalau lingkungan itu tidak mendukung budi pekerti, maka ini akan menjadi persoalan. Si anak tidak akan tumbuh di dalam jalur yang benar, kemudian setelah dewasa dia akan berubah menjadi individualis, terpisah sendiri, kemudian di Minangkabau diistilahkan dia sepi di tempat yang ramai. Itu yang terjadi hari ini. Dia berada di kota, rumahnya besar, tapi dia diam sendiri dalam rumah itu. Itu yang terjadi pola hidup hari ini. Pola hidup sosial tempat budi pekerti tidak ketemu, tidak jalan. Nah, ini beberapa teori yang mengatakan begitu, tapi ini mungkin tidak akan saya masukkan ke teori ini, tapi ini didukung oleh beberapa pendapat. Ini secara ilmiahnya. Seseorang ketika dia tidak bisa berhubungan dengan orang lain, maka sudah dikatakan 85% itu gagal. Ini mungkin semua kita sudah memahami nih, Dale Carnegie ini. Bahwa 15% keberhasilan seorang dalam bisnis ditentukan oleh pengetahuan bidang keteknikan. Sedangkan 85% ditentukan oleh keterampilan dalam pergaulan. Maka pergaulan itu kuncinya adalah budi pekerti. Nah, kalau budi pekertinya jelek, otomatis kalau udah angka 5%, 85% itu adalah berarti gagal dia dalam melaksanakan kehidupan. Kemudian dinyatakan lagi nih Bolton. 80% orang yang gagal, angkanya nggak jauh beda di tempat kerja, disebabkan oleh tidak mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Hubungan baik itu kuncinya adalah budi pekerti. Jadi ini menjadi hal inti sebenarnya kalau dipelajari lebih lanjut, dipahami lebih lanjut, kemudian dalam dunia pendidikan itu ditegaskan. Jadi yang hari ini cuma kita akan belajar etika dan moral, apapun istilahnya, tapi bagi dulu namanya adalah budi pekerti. Nah, kenapa gagal? Kenapa mungkin gagal ya? Kenapa yang berpengaruh di Sumatera Barat barangkali? Ini ada berapa hal ini. Berapa budi pekerti bermasalah di Sumatera Barat adalah sistem pemerintahan. Di Sumatera Barat, ya apa sistem pemerintahan yang resmi hari ini secara konstitusi kan hanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lain daripada itu tidak masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah, lain dulu. Kalau di Minangkabau, fungsinya dulu disebutkan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu orang filsafah Minang dasar. Ya, apa jadi inti di situ? Inti di situ adalah ada yang dihargai sebagai penghulu, ada alim ulama, ada cerdik pandai yang disebut dengan tali tiga sepilin. Jadi seorang mama menegur kemenakannya yang tidak sopan. Nah, hari ini dilaporkan ke polisi, maka si mama itu bisa dihukum oleh polisi. Apa urusannya mama? Maka yang terjadi hari ini fungsi mama di Sumatera Barat mulai menurun.
Karena hukum formal tidak mengakui kelembagaan penghulu ahli ulama cerdik pandai. Sementara ini adalah local wisdom tentang budi pekerti. Nah, oleh karena itu konstitusi murni memang lebih berkuasa dari konstitusi yang bayang-bayang dalam masyarakat. Akibatnya apa? Luntur moral, luntur budaya, luntur adab sopan santun, maka luntur adat. Maka berbeda dia dengan Minangkabau yang sewaktu dulu. Yang kedua adalah kenapa? Di Minangkabau itu ada penguasaan sumber daya alam. Jadi sebagai diketahui, Minangkabau itu yang bisa ditempati tanahnya cuma 51%. Selebihnya terdiri danau, Minangkabau itu kita anggaplah dia sekarang Sumatera Barat itu, selebihnya gunung-gunung, selebihnya sungai, selebihnya adalah danau, jadi hanya 51%. 51% itu pun datarannya adalah 0 sampai di atas permukaan laut sampai dengan kemiringannya adalah 40 derajat. Jadi tidak semuanya bisa ditempati. Nah, maka pertahanan dari dulu di Minangkabau itu dipakailah matrilineal. Ya. Kenapa dia matrilineal? Matrilineal itu maksudnya harta itu dikuasai oleh kaum perempuan, tetapi haknya kalau mau dijual segala macam itu dikuasai oleh mama. Jadi artinya harta itu tidak bisa gampang itu dijual. Maka pertahanan budaya waktu itu kuat. Nah, kenapa tadi saya sampaikan, kenapa kita takut dengan mama kita? Karena mama itu akan marah. Ketika sawah kita misalnya diambil oleh mama, maka kita tidak akan hidup. Makanya kemenakannya takut ke mamanya. Maka anak mama itu, mama itu persamaan lainnya adalah om. Nah, ketika dia besar, dia takut sama mamanya. Karena harta sumber daya alam yang dimiliki itu adalah milik bersama. Nah, jadi hari ini apa yang terjadi? Di Sumatera Barat itu berlaku sertifikat. Katanya secara pemerintah betul itu, menjamin hak kepemilikan. Tapi sepanjang sertifikat itu menjadi hak milik pribadi, ya private goods, akhirnya apa? Semua orang yang punya sertifikat bebas melakukan apa saja terhadap apa yang dia gunakan. Jadi di Minangkabau sekarang dulunya ada pusako tinggi, pusaka rendah. Pusaka tinggi itu adalah turun-temurun, tapi karena sudah disertifikatkan semuanya bisa dijual. Akibatnya sumber daya alam di Sumatera Barat digerus, peranan nenek mama tidak berfungsi, peranan alim ulama tidak fungsi, cerdik pandai tidak fungsi, anak kemenakan tidak bisa ditegur dengan baik. Kalau ditegur, dia bisa mengadukan ke polisi. Otomatis budi pekerti di Sumatera Barat menjadi turun. Kemudian yang ketiga penyebabnya adalah di Sumatera Barat itu dulu itu yang dicari adalah pemimpin. Ya. Jadi yang dicari itu adalah pemimpin di Sumatera Barat. Nah, hari ini yang terjadi apa? Yang dicari adalah pejabat. Apa bedanya pejabat dengan pemimpin? Kalau pejabat dia adalah diberikan amanah jabatan untuk menjalankan kegiatan legislatif. Maka pemilihannya dilakukan secara one man, one vote. Satu orang memberikan suara untuk satu orang. Nah, kalau di Minangkabau yang dicari pemimpin. Pemimpin itu apa? Bahasa lainnya disebut penghulu. Apa penghulu itu? Penghulu itu dipilih secara mufakat dan musyawarah. Sehingganya yang dikatakan pemimpin di Sumatera Barat itu harus sidik, amanah, fatanah, dan tabligh. Artinya adalah cerdas, pandai, pintar, dan bisa menyampaikan. Nah, artinya bisa dia bernegosiasi, dia orang akademisi, kemudian pandai bernegosiasi, kemudian ilmu agamanya bagus. Maka di Minangkabau itu pemimpin itu didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang, tidak juga besar-besar. Maksudnya adalah dulukan saja dia selangkah, ditinggikan satu ranting ibarat pohon. Itu yang dikatakan pemimpin. Dipilihnya adalah secara musyawarah dan mufakat. Maka apa kata penghulu dari dulu? Itu adalah kata masyarakat. Nah, sekarang antara pejabat dengan pemimpin tidak ketemu di Sumatera Barat. Nah, lahiran-lahiran seperti itu nanti berpengaruh terhadap persoalan moral dan etika. Atau lahirnya nanti adalah ke budi pekerti. Jadi jawaban terhadap yang disampaikan tadi, ya mengalami degradasikah di Sumatera Barat atau di Minangkabau tentang budi pekerti? Maka saya jawab iya.
Kenapa itu? Salah satu sumbernya ada 3 persoalan ini. Jadi kita lihat saja, kita bisa membuktikan angka kriminalitas, angka kecelakaan, angka kawin di luar nikah, angka narkoba, kemudian yang bla bla itu semuanya adalah berada di tangan angka-angka anak sekolah. Otomatis namanya adalah budi pekerti menjadi menurun. Ini sekitar bahan diskusi kita tentang bagaimana peranan budi pekerti dengan kearifan lokal. Jadi sebaiknya kearifan lokal itu tetap dimunculkan karena yang bisa mengunci keberhasilan kearifan lokal itu, budi pekerti itu sebenarnya kearifan lokal. Tapi sepanjang kearifan lokal itu tidak diadopsi di pemerintahan, walaupun dibunyikan di dalam perundangan yang berlaku, tapi kan secara eksplisit. Nah, secara implisit tidak bisa dinyatakan dalam hukum formal. Barangkali ini menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih Pak Haji Pamuji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Endang Dewata. Beliau seorang akademisi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Beliau tahu persis carut-marut yang ada khususnya tentang budi pekerti. Apa yang disampaikan Profesor Endang Dewata barangkali membelak-belakkan mata kita semua. Ada persoalan yang luar biasa dalam konteks laku manusia. Tentu tidak hanya di Sumatera di mana daerah Prof. Endang. Saya kira di seluruh Indonesia juga terjadi degradasi. Mohon maaf kalau saya salah menyebut seluruh Indonesia. Tapi faktanya, ketika kita membaca berita, ketika kita mendengarkan berita, banyak hal yang di luar jangkauan kita tentang kenapa hal itu harus terjadi. Maka sekali lagi, Prof. Endang juga mengingatkan, ada 3 lingkungan yang harus tetap dikokohkan kedudukannya. Sekolah, lingkungan, dan juga keluarga. Terima kasih Prof. Endang Dewata atas pemaparan yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada Ibu Alfrida Yamanov dari Universitas Cendrawasih. Dalam konteks ini, dia adalah budayawan. Dipersilahkan Ibu Alfrida Yamanov. Slide saya sudah bisa dilihat. Sudah bisa dilihat. Dipersilahkan Ibu Afrida. Baik, terima kasih Pak Haji Pamuji. Terima kasih juga buat 2 narasumber yang sudah memberikan materi tadi. Saya berterima kasih ya. Yang pertama Prof. Endang Dewata, kemudian Prof. Bustami Rahman. Selamat malam, salam hormat. Kemudian juga terima kasih buat panitia yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk berbagi tentang kearifan lokal di Papua, khususnya berkaitan dengan pendidikan budi pekerti. Dan Pak Sigit, terima kasih. Nah, saya sendiri ingin menyampaikan juga bahwa sebenarnya ada teman-teman lain sebenarnya yang lebih banyak sebenarnya mengetahui tentang kebudayaan dan juga budi pekerti. Tapi saya mungkin pada kesempatan kali ini akan membagikan beberapa hal yang menurut saya bisa saya bagikan dan kita diskusikan, ya, tidak sangat sempurna, tetapi beberapa hal yang mungkin bisa memperkenalkan sedikit tentang Papua. Ya, saya mungkin perlu memperkenalkan diri ya. Saya kenal dengan Pak Sigit kebetulan di sebuah kegiatan sastra dan beliau menyampaikan kepada saya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Saya mengajar di FEB Universitas Cendrawasih dan kajian riset saya itu tentang pariwisata, kemudian kuliner tradisional yang khususnya di Kabupaten Jayapura, kemudian juga dengan UMKM.
Ini mungkin tentang kearifan lokal dan budi pekerti mungkin bisa saya lewatkan ya. Ini saya berbagi tentang pemikiran saya bagaimana budi pekerti ya secara nasional dan bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dari berbagai daerah, suku, dan wilayah yang ada di Indonesia ini, berbagai keanekaragaman itu sebenarnya dibungkus dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dan juga segala sesuatunya itu dari kearifan lokal, kemudian pertama nilai-nilai dan juga moral pada sebuah wilayah, di tiap wilayah, termasuk juga di Papua, yang merujuk pada kearifan lokal, kemudian menjadi bagian dari budi pekerti ya baik secara lokal maupun nasional. Kemudian saya melihat bahwa itu disatukan selain Bhinneka Tunggal Ika terangkum juga dalam Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu kan nilai-nilainya yang sangat penting dan memang menurut saya itu sudah dilupakan. Kalau kita dulu itu kan ada, kalau masih saya yang zaman 90-an itu masih mendapatkan pendidikan moral Pancasila. Nah, menurut saya itu perlu untuk kembali lagi untuk bisa dipelajari oleh generasi sekarang menurut saya. Dan nilai-nilai yang ada di mata pelajaran pendidikan moral dan Pancasila itu sangat penting. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi di Papua? Nah, kearifan lokal dan nilai-nilai yang ada itu yang dari yang saya rangkum, misalnya ada tempat pamali atau tempat terlarang, kemudian kuliner tradisional yang sangat berperan penting dalam kebudayaan, ya. Kemudian bagaimana itu aturan berkebun, kemudian juga bagaimana aturan mencari di hutan, kemudian batas wilayah adat, kemudian adat perkawinan, ya bagaimana minang dan mas kawin, kemudian peranan om, ya saudara laki-laki dari ibu dalam adat, kemudian kata-kata bijak dan peribahasa, kemudian juga bahasa daerah. Dan saya mungkin tidak membahas otonomi khusus secara ini ya, tapi otonomi khusus sudah dalam beberapa hal sudah mengcover hal-hal tersebut ya, untuk mendukung bagaimana kearifan lokal di Papua ini walaupun belum maksimal ya. Dan dari kesemuanya ini mendukung pendidikan karakter di secara nasional ya. Nah, mungkin sebelum berbicara tentang bagaimana kearifan lokal yang ada di Papua dengan keanekaragaman yang dimiliki, mungkin perlu diketahui juga bahwa Provinsi Papua, ya saya tidak membahas Papua Barat, ya Provinsi Papua itu terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Ya, kemudian wilayah adatnya ada 7 wilayah adat budaya. Papua sendiri ada 5 adat budaya dan Papua Barat ada 2. Ya. Jadi ada Manta, Saireri, Anim, Lapago, dan Wepago, kemudian Bomberai dan Domberai. Kemudian ini pembagian adat wilayah ini untuk karakteristik yang hampir sama ya, baik dari sisi bahasa yang hampir sama, kemudian adat budaya juga yang hampir sama. Nah, kemudian kalau bagaimana melihat perkembangan Papua, mungkin bisa melihat juga dari peradabannya, sehingga bagaimana mulai dari masuknya Injil di tanah Papua ya, kemudian pada tahun 1855, kemudian bagaimana pembagian wilayah adat, pembagian wilayah pekabaran Injil untuk Protestan, agama Protestan dan juga agama Katolik ya. Jadi ada pembagian di wilayah utara itu untuk misi dari Protestan, kemudian di wilayah selatan itu untuk Katolik, dan kemudian juga agama Islam yang di wilayah pesisir bisa dilihat di Pakpak yang
di Kabupaten Papa sebenarnya jauh sebelum pemerintahan Belanda ya, yang masuk tahun 1898. Jadi sebelum itu sudah masuk, yang hubungannya dengan Kerajaan Tidore. Dan ini mungkin sudah disampaikan oleh dua narasumber yang pertama bahwa ini sebenarnya mempengaruhi juga dalam proses ini sebenarnya budaya ya, kemudian bagaimana kearifan-kearifan lokal yang sebelumnya belum ada peradaban. Kemudian pendidikan dan juga penginjilan di tanah Papua, dan kearifan-kearifan lokal di Papua ini ada mendapatkan banyak ini sebenarnya pengaruh, dan banyak yang juga hilang ya. Misalnya dampak dari agama, maksudnya agama yang ada aturan-aturan yang mengharuskan budaya-budaya yang sudah ada sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Nah, sehingga beberapa adat budaya itu sempat maksudnya hilang ya. Jadi sudah hilang dan tidak digunakan lagi. Kemudian beberapa tantangan kearifan-kearifan lokal yang ada itu yang seperti daerah otonomi baru ya, otonomi baru dan juga OSOS yang merubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ya. Jadi kemudian juga berpengaruh pada punahnya beberapa bahasa ibu dan tidak bisa digunakan oleh generasi. Seperti juga yang tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa memang di semua wilayah bahasa ibu ini akibat beberapa perkembangan generasi-generasi muda termasuk saya sendiri sudah tidak bisa berbahasa ibu. Kemudian mungkin saya mau bercerita sedikit juga berdasarkan ini, bahwa pendidikan dan penginjilan yang dilakukan itu di tanah Papua itu yang sedikit membantu, yang bukan sedikit tapi sangat membantu sehingga bisa tercapai pendidikannya itu adalah melalui bahasa pemersatu pada masa itu ya, yaitu bahasa Melayu Papua yang digunakan, dan hampir semua wilayah di seluruh Papua menggunakan bahasa Melayu Papua. Dan penggunaan itu memang sangat membantu untuk proses pendidikan dan juga penginjilan di tanah Papua. Nah, mengingat keterbatasan waktu, saya tidak mengambil banyak hal dari 250-an lebih suku yang ada di Papua, ya, adat budayanya, kemudian bahasa yang hampir berdasarkan data lebih dari 300-an lebih, dan beberapa di antaranya ada yang sudah punah dan bahkan hampir punah gitu ya. Dan yang saya ingin tampilkan adalah kearifan lokal Papua yang tradisi resiprositas ya, atau tradisi timbal balik yang berada di wilayah kebudayaan Melanesia yang dalam perkembangan terakhir ini sudah mulai tidak dilakukan lagi ya oleh beberapa suku di Papua. Padahal tradisi ini memiliki manfaat yang sangat baik bagi pengembangan karakter juga ya, khususnya untuk generasi muda dan kehidupan sosial, baik kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi, aktivitas ekonomi. Nah, makna dasar dari tradisi ini adalah mengeratkan hubungan sosial baik antar keluarga maupun antar masyarakat. Kemudian tradisi ini merupakan momen bagi semua keluarga untuk berkumpul ya,
dan memberikan hasil bumi, ya, memberikan hasil bumi bagi setiap keluarga, berbagi hasil bumi. Nah, kemudian momen untuk saling mengenal keluarga antar generasi. Kemudian juga sebenarnya momen ini juga untuk memperkenalkan adat istiadat ya kepada dari yang generasi tua kepada generasi muda, kemudian juga untuk mengenalkan bagaimana hubungan kekerabatan. Dan semakin ke sini aktivitas adat ini sudah mulai banyak tidak dilakukan lagi ya, sehingga generasi muda Papua sebenarnya kehilangan juga identitas ya. Jadi mulai dari bahasa ibu, kemudian aktivitas tradisi, budaya ya, adat istiadat, kemudian hubungan kekerabatan bagaimana harus bertingkah laku yang sebenarnya juga membentuk karakter individu itu ya. Kemudian juga bagaimana dampak-dampak dari pembangunan juga dan otonomi itu sendiri yang memberikan dampak bagi masyarakat beberapa wilayah ya, nanti bisa dicari juga informasi beberapa wilayah yang masyarakatnya menjadi tergantung dengan bantuan-bantuan pemerintah sehingga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mengolah tanah atau mengolah lahan untuk berkebun. Padahal ini kan juga merupakan sesuatu yang maksudnya bagaimana karakter itu untuk bekerja tidak mengharapkan bantuan, itu yang membentuk karakter generasi muda yang malas untuk bekerja ya, tapi mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ini pada perubahan karakter dari pembangunan yang memang tidak melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dan juga melihat bagaimana karakter masyarakat dan juga supaya tidak merubah karakter. Nah, dari ini memang dampak dari pembangunan yang memang pembangunan yang ada di Papua yang terjadi yang saya lihat. Nah, kemudian ada tradisi yang tadi saya sebutkan dari hubungan ini, tradisi timbal balik ini, yaitu ada dua suku ya, suku Biak dan juga suku Sentani. Ya, ini contoh ya. Contoh yang Pan merupakan tradisi pemberian makan oleh kerabat pada acara-acara adat. Nah, terdapat beberapa bentuk seperti papan nagni atau pengguntingan rambut pada anak, geseran atau tusuk telinga, atau upacara pengatapan rumah baru ya, kemudian araren, tradisi mengatar mas kawin oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan. Ya. Kalau ini masih berlangsung sampai dengan saat ini ya, kalau tradisi ini. Kemudian untuk suku Sentani ada Isomo ya, tradisi mengantarkan tradisi membawa makanan ya dan hasil bumi kepada jadi dari pihak keluarga perempuan ya, keluarga laki-laki mengantarkan hasil bumi kepada keluarga dari saudara perempuan mereka, suami dari saudara perempuan mereka ya. Jadi mereka pergi mengantarkan hasil bumi, kemudian nanti akan dibalas oleh keluarga ipar mereka, yaitu berupa manik-manik dan batu, dan merupakan batu adat dari mereka ya di wilayah Sentani. Dan ini merupakan tradisi yang kalau dibaca di dalam Puhili dan kawan-kawan ini, tradisi ini sudah sedikit dilupakan, padahal ini tradisi ini sangat penting bagi masyarakat ya, sudah dilupakan, tapi ini juga merupakan bagian penting dalam mendukung kesejahteraan antar keluarga dan juga sudah mulai dilupakan sehingga perlu kembali dilihat oleh
pemerintah daerah dan juga berbagai elemen di Papua ya, bahwa banyak potensi kearifan lokal yang kalau tidak diperhatikan, jadi ada banyak ya, misalnya kuliner, kemudian adat budaya, kemudian mulai yang hilang bagaimana inisiasi yang tadi dijelaskan dari kelompok, bagaimana peranan om, ya kalau om ibu dari saudara laki-laki dari perempuan, saudara laki-laki dari ibu yang memegang peranan penting juga di dalam sistem budaya Papua yang patrilineal, yaitu sudah mulai merupakan untuk mengajarkan nilai-nilai itu, dan nilai-nilai itu sebenarnya sangat penting untuk menahan generasi muda dari gempuran luar agar sebenarnya punya karakter yang kuat juga. Dan akhirnya yang ingin saya sampaikan bahwa Papua memiliki kekayaan kearifan lokal dan dari keragaman budaya dan bahasa, dan ini perlu dilestarikan oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah Papua sendiri ya, dan bagaimana menjadikan ini untuk membentukkan karakter generasi muda Papua dan menjadi bagian yang penting ya, untuk menjadi bagian yang penting dari kebudayaan nasional, dan generasi muda Papua ini juga maksudnya bisa menjadi bagian bersama-sama generasi muda secara nasional ini untuk nanti menghadapi demografi nanti yang 2045 ya, bonus demografi Papua ini sebenarnya dengan karakter selama ini yang sudah tadi dijelaskan sebenarnya oleh dua narasumber yang memang juga terjadi di Papua sebenarnya di seluruh nasional sebenarnya ya. Jadi pelaksanaan budi pekerti juga harus dilakukan sebenarnya secara formal dan non formal ya. Kemudian dukungan pemerintah yang sangat penting memang pada bidang pendidikan. Sebenarnya bukan pada bidang pendidikan, juga ada bidang lain, kesehatan juga, tapi pendidikan menurut ini sangat penting ya, terutama juga ini berkaitan dengan kebudayaan, literasi yang memang budaya lisan ya, budaya bertutur, sehingga dokumentasi itu tidak ada di Papua. Jadi dari generasi yang tuanya berupa apa ya, nasihat-nasihat kata-kata, dan tidak ada arsip untuk generasi berikut. Jadi memang sangat rentan budaya di Papua, dan itu memang perlu menjadi perhatian. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan ya, kurang dan lebihnya nanti mungkin saya bisa ditambahkan atau dikoreksi oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Alfrida Yamanov. Beliau memaparkan apa yang selama ini barangkali tidak kita ketahui. Pemaparan Ibu Alfrida meyakinkan kita bahwa Indonesia kaya akan berbagai hal, tradisi dan budaya. Ada sesuatu yang mestinya menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di daerah-daerah itu. Sekali lagi bukan untuk menunjukkan sisi kedaerahannya, tapi sekali lagi dalam rangka untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Ibu Alfrida atas pemaparan yang sangat baik sekali ini. Sangat berharga bagi saya dan kita semua, karena ada berbagai hal yang kemarin kita tidak tahu, hari ini menjadi tahu. Untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Juni Lestari untuk memandu acara ini. Kalau ada yang bertanya, silakan Ibu Juni. Baik, terima kasih Pak Aji. Selamat malam Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Juga Bapak Ibu panelis yang ada di diskusi malam ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ada 3 penanya. Mungkin dari chat dulu. Ini ada pertanyaan kepada Ibu Alfrida. Pertanyaannya adalah, apakah di Papua bahasa pemersatunya adalah bahasa Melayu Papua? Dan bagaimana peran bahasa Indonesia di Papua? Silakan Ibu Alfrida. Baik, terima kasih. Tadi langsung dijawab ya Ibu? Ya. Oh ya, baik, terima kasih untuk Didik Gatra ya. Tadi saya memang belum menjelaskan dengan baik. Pada masa
awal masuknya ini pendidikan oleh misi, baik misi Katolik maupun misi Protestan, ya, itu referensi menjelaskan bahwa bahasa Melayu Papua itu menjadi bahasa komunikasi yang digunakan pada saat itu, dan bahasa Melayu Papua menjadi bahasa yang sangat penting digunakan saat itu, karena wilayah-wilayah di Papua, suku-suku di Papua, walaupun jaraknya berdekatan, itu bahasanya berbeda gitu ya, walaupun antara mereka satu wilayah dengan wilayah yang berdekatan itu mereka masing-masing tahu, oh ini bahasa dari wilayah ini, batas wilayah ini bahasanya seperti ini, mereka saling mengetahui. Tetapi bahasa pemersatu pada saat itu adalah bahasa Melayu Papua, dan sampai dengan saat ini bahasa Melayu Papua masih digunakan, jadi bisa dimengerti oleh teman-teman dari wilayah timur, misalnya dari NTT, dari Maluku, ya dari Ambon, itu bisa memahami karena hampir sebenarnya sama, walaupun agak sedikit berbeda. Nah, kalau bagaimana dengan bahasa Indonesia? Justru bahasa Indonesia hampir sampai di pedalaman semua mengetahui bahasa Indonesia, ya. Jadi bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu di Papua, ya. Karena di Papua sudah sampai bahkan di pedalaman seluruh teman-teman dari wilayah Indonesia, ya, itu ada di Papua. Jadi ya bahasa Indonesia digunakan di sini, ya. Jadi mungkin bisa lihat contoh saya berbicara bahasa Indonesia, ya seperti itu. Jadi seperti itu ya penjelasan saya. Nanti fungsinya bahasa pemersatu dulu untuk misi, ya, dari Belanda dan juga Jerman yang membawa agama dan juga membuka pendidikan pertama kali di Papua, ya. Jadi mengajarkan, menyampaikan penginjilan agama dan juga pendidikan, sekolah-sekolah ini kan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Papua, dan bahkan masih digunakan sampai dengan saat ini, ya. Kemudian peran bahasa Indonesia ya sebagai bahasa pemersatu dan seluruh wilayah Papua menggunakan bahasa Indonesia, ya. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Alfrida. Mungkin ada yang lain yang akan mengajukan pertanyaan atau diskusi kepada para narasumber, dipersilahkan. Monggo dipersilahkan kalau ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan budi pekerti, pendidikan budi pekerti yang didapatkan atau sebagai tonggak dari adat istiadat dalam implementasi dunia saat ini, ya. Selamat malam. Ya boleh sedikit urun rembuk, Mbak, ya. Monggo Pak Sarwanto, silakan. Kepada Bapak narasumber yang saya hormati, salam sehat untuk semuanya. Ini kan era digital, ya, menjadi semacam bisa dimaknai sebagai ancaman, tapi bisa dimaknai sebagai berkah. Itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Kebetulan saya pekerja sosmed, Bapak-bapak semuanya. 6-7 tahun ini ya saya berjalan mengikuti perkembangan dunia sosmed. Yang menjadi kegelisahan banyak pihak itu kan soal etika, ya. Etika, kemudian moral, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran yang menyangkut degradasi moral kepada anak-anak bangsa, termasuk juga para orang tua, ya, karena berbicara sosmed sebenarnya bukan hanya banyak diminati oleh anak-anak, tapi juga orang tua. Betapa sekarang ini kita dekat secara fisik kemudian menjadi jauh, masing-masing bermain HP gitu, ya. Masing-masing bisa asik dengan berselancar ke dunia maya, sementara dunia nyata kita menjadi cukup jauh gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada bapak-bapak narasumber, ya.
berkaitan dengan ancaman etika moral, kemudian kekhawatiran yang lain yang berbau kriminal gitu ya. Kemudian juga kekerasan sosmed yang seolah-olah itu dianggap suatu kewajaran. Nah, ini hal semacam ini kalau dianggap hal yang biasa, lama-lama kita juga akan menjadi semacam kebal terhadap perilaku kekerasan di sosmed. Saya kira itu mohon tanggapannya kepada Bapak-bapak dan semuanya ya, mungkin yang hadir di forum ini. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Yuni. Matur nuwun. Terima kasih Pak Sarwanto. Mau dipersilahkan kepada Bapak Bustami dulu mungkin. Silakan. Iya, terima kasih Bu Yuni. Pak Sarwanto pertanyaannya bagus sekali ya. Itu juga mengingatkan kita pada pentingnya sebetulnya pendidikan ya. Itu bedanya kita dengan pengajaran ya. Makanya kita tidak mengajar ya, tetapi kita mendidik gitu. Kalau misalnya katakanlah local wisdom tadi, kita bisa jadi kolektor ya, kolektor local wisdom. Kita bisa senaraikan itu berapa ratus atau berapa ribu kah dia itu, kemudian kita bisa ajarkan dihafal pada anak-anak. Tetapi bagaimana memasukkan nilai itu ke dalam atau mentransfer ya istilah kita itu nilai itu ke dalam diri anak kita. Nah itu kan dengan pendidikan. Tetapi ini juga saya titip juga kepada teman-teman yang bergerak di bidang metodologi pendidikan. Seperti Prof. Endang ini saya titip juga itu karena masalahnya tidak hanya masalah pada materi, tetapi masalahnya pada metodologi. Jadi bagaimana membuat ini, how to do ini. Kalau misalnya ilmu itu atau sains teknologi itu bisa dikurikulumkan, tetapi kalau nilai itu kan tidak bisa dikurikulumkan. Nilai itu sebetulnya bisa kita kurikulumkan, tetapi nanti itu menjadi bahan pengajaran. Padahal maunya kita bahan pendidikan. Jadi nilai itu bukan di kurikulum, tapi di kulum. Ya, di kulum oleh kita itu setiap kita datang ke kelas atau kemana bertemu dengan anak didik, benda itu sudah ada di kulum, di hati kita. Sudah ada ditelan oleh kita itu sendiri gitu. Karena itu lalu kalau kita lihat misalnya ya, ada orang tua yang pendiam, tetapi diteladani. Ada orang tua yang talkatif ya, suka ngomong apa, tapi tidak diteladani. Bisa juga terjadi begitu gitu loh. Nah, jadi artinya itu apa gitu kan? Karena benda itu kan tidak bisa dikuantitatifkan. Karena kualifikasinya itu ada di mana? Di dalam diri orang itu. Karena itu local wisdom tadi bisa kita senaraikan. Berapa banyak local wisdom yang ada di Bangka Belitung, berapa banyak yang ada di Papua, demikian juga di Sumatera Barat, misalnya begitu. Nah, kemudian suruh anak-anak tahu supaya bisa menghafal, itu namanya pengajaran. Tapi kita tak maunya adalah nilai-nilai itu ada di dalam diri anak-anak itu. Makanya orang tua yang bersifat atau berkarakter X akan menurunkan anak-anak yang berkarakter X itu jika kemudian karakter itu bisa ditransfer dengan tepat ya, dengan baik ya. Nah itu. Nah seperti dikatakan Bapak tadi yang penanya tadi itu memang sekarang lintas generasi kita kan mungkin tidak terpikirkan lah kita itu. Siapa yang mengarang atau mencetuskan lintas generasi itu? Mulai dia buat dari baby boomers. Ya mungkin sebelum baby boomers sudah pada meninggal semua ya. Tapi baby boomers seperti saya ini kan baby boomers ya, kelahiran tahun 1950. Itu baby boomers itu kelahiran tahun 44 sampai 64. Jadi termasuk saya juga, mungkin termasuk juga dengan Pak Endang mungkin masuk juga di sini. Itu baby boomers itu. Tapi baby boomers ini kemudian melahirkan anak generasi X itu yang lahir tahun 65 sampai kepada 79. Nah, anak-anak yang lahir 65 79 ini sebenarnya sudah mulai melek dari digital tadi, melek digital. Tapi anak-anaknya generasi Y itu yang kita sebut milenial itu lahir tahun 80 sampai 94 itu adalah generasi yang luar biasa sekarang ini yang tadi disebut Pak Warso tadi sebagai
orang-orang yang mengerti media sosial dengan cepat, menangkapnya. Belum lagi nanti generasi Z yang lahir tahun 95 atau 19. Dan setelah itu anaknya lagi atau adiknya nanti yang lahir yang sekarang generasi yang usianya berapa, baru setahun 2 tahun ini, itu nanti akan menjadi generasi alfa kan, kelahiran tahun 20 ini. Nah, kita tidak menyadari bahwa sebenarnya sudah ada orang yang menulis tentang apa namanya konflik atau clash of civilization, ya kan? Nah, tetapi belum ada orang menulis clash of generation. Nah, ini perlu kita pikirkan, jangan-jangan kita ini sebetulnya sudah mulai memasuki dunia clash ya antara generasi. Seperti saya dengan mungkin cucu saya itu sudah mulai tidak cocok gitu ya. Gitu ya. Jadi artinya ini harus menjadi pendidikan kita ke depan dalam mata kuliah apa namanya saya tidak tahu, tapi yang jelas itu kan kami orang tua inginnya anak-anak memiliki budi pekerti. Itu yang nomor 1. Saya terkesan dengan kata-kata Prof. Indang tadi bahwa 85% kesuksesan itu adalah karena pergaulan yang baik gitu. Hanya ilmu teknologi itu hanya memakan 15%. Saya agak yakin itu ya. Karena banyak sekali orang sukses di dunia ini yang sekolahnya itu juga sebetulnya pelajaran yang dia dapat tidak dipakai dia, tapi dia memakai hal-hal yang bersifat bagaimana hubungan baik. Makanya banyak pengusaha-pengusaha kaya-kaya itu mengatakan tidak perlu sekolah lah. Itu buat apa ya sekolah? Tidak ada guna. Yang penting tahu ABC, bisa tahu membaca dan berhitung sedikit, udah bisa go jalan, dan kemudian orang itu menjadi sukses. Jadi ada nilai-nilai values yang sebenarnya yang harus kita apa namanya bisa collect atau bisa kita apa kan di dalam pendidikan itu yang kira-kira bisa masuk. Tapi kan unik manusia itu uniknya mengapa? Karena dikatakan bahwa seseorang memiliki bakat, anak lain tidak memiliki bakat. Sebenarnya saya tidak setuju itu. Karena semua orang itu memiliki bakat yang ada. Misalnya ada 100 bakat di dunia ini, di bumi ini diturunkan Tuhan itu, maka 100 bakat itu ada pada diri manusia itu. Cuma mungkin kalau bakat menyanyi misalnya katakan seseorang pada level 3, tapi yang lain mungkin levelnya 99 seperti itu. Tapi tetap ada dia di dalam. Nah, apakah bisa bakat itu dikembangkan? Bisa, bakat itu dikembangkan. Karena itu lalu pendidikan kita mengarah ke arah yang seperti itu. Jadi lebih luas lagi cakupannya untuk melihat bagaimanakah hubungan antar generasi ini kelaknya itu bisa terjadi dengan bagus gitu. Ini masih dalam kerangka berpikir yang sama-sama ya. Tetapi kembali ke tadi, titip saya pada teman-teman yang memiliki keahlian dalam metodologi pendidikan itu bagaimana sih mendidik nilai itu supaya dia bisa transfernya itu dengan mulus terjadi. Karena pendidikan yang di sekolah itu ini rumit karena bagaimana tadi diceritakan bahwa ninik mama itu kan sudah mulai agak sulit diikuti di Sumatera Barat, padahal itu sangat ketat pada masa lalunya. Bagaimana yang tidak pakai ninik mama itu karena itu emak, makanya misalnya katakanlah kalau di Melayu di Bangka Belitung misalnya contohnya kan, kalau kita melihat khasanah pantun Melayu zaman lama ya, zaman dulu ini pantun Melayu lama ini, maka patuh itu Melayu itu pada emak, pada ayah, kepada datuk, nenek, dan kepada syara. Syara ini kepada Al-Quran tadi gitu. Jadi patuh Melayu pada emak, dari kecil ia besarkan, senonoh laku mulia akhlak, hati yang batil ia hindarkan. Itu kepada emak itu. Pada ayah mana? Patuh Melayu kepada ayah, zuriatnya turun kepada anak. Senonoh laku membawa tua, sifat penyantun, marwah pun tegak. Kepada nenek, patuh Melayu ke datuk nenek. Orang yang tua dimuliakan, senonoh laku bicara molek, barang kemana orang tuakan. Jadi selalu begitu. Dan kepada syarak, bagaimana? Patuh Melayu kepada syarak, syarak berisi Quran dan Sunnah. Senonoh laku tokohnya nampak, duduk berdiri dirahmati Allah. Jadi lengkap sebetulnya kita itu. Cuma ini masuk atau tidak ke dalam diri kita, anak-anak kita, anak-anak didik kita itu
bersangkut kepada metodologi tadi. Makanya nilai itu dikulum ya, jadi bukan dikurikulumkan gitu. Tidak bisa kita mengkurikulumkan nilai-nilai. Saya kira itu Bu Yuni ya, sementara dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih Profesor Bustami bahwa ilmu itu dapat dikurikulumkan, kemudian sedangkan nilai tidak semudah itu ya Prof. Kemudian kita kembali ke local wisdom, itu yang menjadi salah satu sumber dari nilai-nilai atau budi pekerti, dan tentu saja peran yang sangat penting adalah peran dari orang tua. Ya, mungkin silakan dari Profesor Indah, mungkin ada pendapat yang akan disampaikan. Oke, terima kasih. Saya cuma ingin menambahkan saja. Persoalannya hari ini tentang budi pekerti itu bagaimana menceritakan, menjelaskan, memaparkan konektivitas antara pemerintah dengan local wisdom tadi. Ini yang belum ketemu. Sebenarnya kalau di pemerintahan sendiri atau mungkin di Permendikbud nomor 23 tahun 2015 sudah dikatakan itu bahwa pemerintah mendorong untuk pendidikan budi pekerti. Karena mendorong, pemerintah melakukan gerakan budi pekerti. Nah, kata-kata kunci gerakan itu tentu ada 3 tadi. Ada guru, ada masyarakat, ada orang tua murid. Nah, ini apakah sudah terkonektivitas antara 3-nya itu? Jadi pemerintah membuat sebuah gerakan itu dimasukkan ke dalam 3 tadi, tapi ini yang ada tertinggal. Yang tertinggal itu adalah ya yang tadi kearifan lokal tadi. Nah, sepanjang ini kearifan lokal tadi, seperti saya sampaikan misalnya dari awal tadi, di Minangkabau itu dulu sudah diajarkan seperti pantun, mungkin saya bilang juga begini, mungkin ini bisa diterjemahkan lebih bagus, tapi bahasanya nggak jauh banget dari bahasa Indonesia. Nantuo dihormati, itu bahasa di Minangkabau, artinya yang tua dihormati. Samo gadang, sama besar, ya diajak berkawan. Jadi kalau kita seumur itu diajak berkawan, yang tua dihormati, sama besar diajak kawan, yang kecil disayangi. Kemudian dikasih kata kunci di Minangkabau itu. Apa kata kuncinya? Ketika salah kita kepada manusia, minta maaf. Artinya salah ke manusia, minta maaf. Ketika kita merasa bersalah kepada Tuhan, kita minta ampun. Jadi artinya sebenarnya persoalan hablum minallah ke atas, hablum minannas ke manusia selesai. Maka budi pekertinya akan menjadi lebih baik. Maka pemerintah mencanangkan namanya gerakan budi pekerti. Tapi hari ini gerakan budi pekerti itu sekarang sepertinya berada di tangan pemerintah. Tidak terkonek ke masyarakat, tidak terkonek ke dalam keluarga. Nah, seandainya itu dipakai kearifan lokal, terkonek dia ke situ, ke masyarakat, terkonek dia ke keluarga, saya berpikir yang angka-angka yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan tadi, sekarang adalah anak kita kehilangan daya saing. Waktu kecil dulu kita ukur seperti saya dulu nggak ada mainan mobil-mobilan, saya buat mobil-mobilan dengan pakai sendal jepit. Tapi sekarang kalau dia nggak ada mobil-mobilan, dia nangis kemudian pergi ke supermarket. Nggak ada daya saingnya. Kemudian ada lagi kehilangan keindonesiaan. Sekarang anak-anak kita tidak mengerti lagi, nggak penting bagi dia Indonesia itu. Ya, nggak penting dia. Nah, kemudian apa lagi? Yang dia cintai sekarang adalah narkoba. Yang dia cintai sekarang itu adalah HP. Ya, yang dia cintai sekarang itu adalah bagaimana ego pribadinya menjadi muncul mengalahkan dari semuanya. Maka artinya apa di situ? Mereka tidak perlu aturan. Maka kalau ada lalu lintas mereka tembus. Malahan lebih parah daripada itu. Apa lebih parah daripada itu? Mereka mengatakan ketika melawan lalu lintas itu mereka menjadi bangga. Jadi ketika Pak Sarwanto tadi mengatakan bahwa yang budi pekerti hari ini disebut dengan ancaman, saya mengalihkan terminologinya Pak, bukan ancaman lagi. Hari ini sudah bencana. Bagaimana kita hari ini? Ini sudah bencana, bukan ancaman lagi. Karena apa? Dasarnya saya sampaikan tadi. Dari angka akademi bebas, angka dari seks bebas, angka dari melawan ke orang tua, angka meningkatnya pembunuhan terhadap orang tua yang tidak ngasih uang. Ini bukan lagi kata-kata ancaman. Jadi gerakan kita sekarang adalah gerakan yang disebut dengan bencana. Jadi hari ini mungkin kita beri terminologinya. Bencana budi pekerti.
Nah, apakah tidak turunkah kita dalam persoalan ini? Haruskah kita biarkan hari ini begini terus? Maka tentu NKRI ini sebentar lagi lenyap ketika bencana ini tidak segera kita tanggulangi dengan baik. Barangkali itu tambahan bagi saya yang disampaikan oleh Pak Bustami tadi. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Prof. Indang, bahwa PR besar kita bersama saat ini adalah bagaimana konektivitas antara pemerintah dengan adanya gerakan budi pekerti, yaitu yang mengoptimalkan guru, hubungan antara guru, masyarakat, dan orang tua murid. Bahkan Profesor Indang sudah memberikan peringatan keras terkait dengan adanya degradasi budi pekerti, yaitu dengan menyebut adanya bencana. Ya, mungkin dari Ibu Alfrida, monggo silakan untuk pendapatnya Ibu. Terima kasih. Ya, mungkin sudah sangat jelas ya dari Prof. Bustami dan Prof. Indang. Saya hanya ingin menambahkan satu hal yang sangat penting, bahwa itu tidak merupakan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang berbeda-beda tetapi satu, dan itu menurut saya juga pengikat yang sangat penting bagi kita semua dan khususnya untuk generasi muda, bahwa Indonesia ini beragam gitu. Jadi beragam untuk itu memang menyatukan tetapi tidak melupakan keberagaman itu, sehingga dalam pengambilan kebijakan baik dari pemerintah maupun nanti secara individu mau menerima segala perbedaan, tetapi itu tidak untuk menghancurkan. Saya rasa itu yang saat ini ya, dengan memperhatikan bagaimana diskusi-diskusi di anak-anak zaman sekarang di media sosial, dan itu sangat penting menurut saya. Bagaimana melihat kembali Bhinneka Tunggal Ika, ya, kemudian bagaimana juga ditanamkan bahwa perbedaan itu ada, tetapi bukan menjadi penghancur, gitu ya. Jadi justru dicari bagaimana solusi, terutama untuk kearifan-kearifan lokal yang berbeda, jangan ingin disamakan, tetapi dicari hal-hal yang benar-benar sama, ya, walaupun ada yang berbeda untuk mendukung proses pembangunan, ya, pembangunan baik secara lokal maupun secara nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Alfrida, bahwa akhirnya kita harus kembali ke Bhinneka Tunggal Ika sehingga tercipta sebuah harmonisasi dalam membangun bangsa ini. Ya, pertanyaan yang ketiga dari chat ini dari Bapak Denny Satria kepada semua narasumber, ketiga narasumber, bahwa pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memasukkan unsur kearifan lokal, misalnya pantun Melayu, ke dalam pendidikan resmi kita, terutama terkait dengan etika dalam interaksi kita dengan dunia luar melalui internet. Mungkin dari Profesor Indang dulu, silakan. Halo, siapa Bu? Dari Bapak Denny Satria. Yang menjawab siapa? Profesor Indang. Oh ya, silakanlah dulu. Oke, sebenarnya kalau ini sudah berpikir sudah menjadi bencana, tentu tidak ada alasan pertanyaannya bagaimana. Ya, pertanyaannya harus, karena sudah menjadi bencana. Kita sudah mempunyai data yang pasti. Biasa mungkin kita bisa saja sekarang ke kantor BKKBN, tanya itu angka narkoba yang paling tinggi di mana? Pasti daripada usia sekolah. Seks bebas, penyakit masyarakat yang tertinggi, penyakit sosial, di mana? Di angka sekolah, di usia sekolah. Kalau ini sampai yang disampaikan oleh Bu Alfrida tadi, ini lari-larinya terakhir nanti adalah NKRI. Karena yang dikatakan dari BKKBN itu bonus demografi itu sekarang bukan menjadi bonus kalau ini terjadi, tapi adalah minus. Nggak untung kita dengan penduduk banyak. Seharusnya penduduk banyak itu kita untung, tapi dengan ini menjadi beban malah. Jadi ini berat. Jadi saya katakan tadi, tidak lagi berpikir bagaimana. Nah harusnya ini kalau bencana tidak ada lagi. Kalau bencana itu anggaran manapun kita masukkan ke situ. Supaya apa? Supaya bencana itu tanggulangi, kan begitu. Itu terminologi ketika itu disebut kita bencana.
Yang kedua, bagaimana memasukkannya? Sebenarnya di sekolah itu kan sebenarnya ada muatan lokal. Muatan lokal itu disitulah yang dimunculkan. Apa yang dimunculkan di situ? Munculkan etika daerah. Karena moto kita seperti tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ragam ini, tapi satu itu. Jadi hormati ragamnya itu, tapi dijadikan satu. Jadi saya sebagai orang lingkungan, konsep monokultur itu tidak ada dalam otak saya. Yang ada dalam otak saya itu adalah konsep multikultur. Jadi biarkan buaya itu hidup, biarkan babi itu hidup, biarkan harimau itu hidup, tapi jaga keseimbangannya. Jangan disuruh buaya aja hidup. Kalau buaya aja hidup, tidak ada babi, tidak ada harimau, nanti yang dimakannya orang. Apakah harus disalahkan buaya? Enggak itu. Itu konsep dari ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu begitu. Jadi jangan harapkan diseragamkan semua orang itu. Nggak akan mungkin kita seragamkan. Saya adalah terlahir di Minangkabau, maka kuncinya adalah adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Adat itu bersandi kepada agama, agama itu bersandi kepada kitab Al-Quran. Ya begitu Bu Alfrida di sana, di ujung sana, beliau itu juga begitu, bersandar beliau kepada kitab suci beliau. Nah, jadi jangan disamakan, tidak akan mungkin, itu akan menjadi konflik. Maka beliau, Bu Afrida, di Irian sana, mengajarkan etika menurut beliau. Budaya budi pekerti menurut beliau. Saya di sini mengajarkan etika dan budi pekerti menurut saya. Padahal intinya, antara etika dan budi pekerti itu adalah indahnya bersama-sama. Nah, indahnya bersama-sama itu kita bangun, bukan kita pertentangkan. Karena di budi pekerti itu sejak manusia lahir sama. Menghormati orang, menghargai orang, kemudian pendapat orang kita dengar, pendapat kita dengar. Demokrasi bahasa hari ini. Tapi hari ini apa? Seperti yang disampaikan tadi, ada 3 persoalan di Minangkabau itu. Kenapa terjadi menurunnya budi pekerti? Yang pertama saya sampaikan tadi, di Minangkabau hari ini bukan mengikut-ikut lagi mencari pemimpin, tapi adalah mencari pejabat. Kenapa dia mencari pemimpin? Seperti sampai tadi, mencari pemimpin itu di Minangkabau harus amanah, fatanah, sidik, dan tablik. Orang yang betul, orang dia pintar, menyampaikan, melindungi, kemudian bisa menyampaikan dengan baik. Dan kemudian apa? Dipilih secara bersama-sama. Kalau hari ini siapa? Yang menjadi pemimpin itu bukan dipilih secara bersama. Pokoknya semua orang, semua hak, punya satu hak, satu. Sehingganya dia dipilih adalah menjadi pejabat. Jadi mengabdinya bukan untuk masyarakat, tapi mengabdinya adalah untuk siapa yang mengusungnya dia. Nah, ini persoalan. Akibatnya apa? Tidak penting untuk mencari pejabat, tidak perlu budi pekerti. Tapi kalau mencari pemimpin perlu budi pekerti. Ya, untuk mencari pejabat tidak perlu budi pekerti. Kalau untuk mencari pemimpin perlu budi pekerti. Karena apa tadi? Ada sifat amanahnya. Kalau amanah itu disia-siakan, diberikan orang kepada kita, kemudian kita khianati, itu amanah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang kita lihat kan saya tadi? Yang saya lihat itu misalnya adalah kenapa sekarang kepemilikan itu disamakan semuanya? Ketika disamakan pemilikannya semua, akhirnya apa? Milik yang komunal tidak dihargai lagi. Yang dihargai adalah milik pribadi. Ketika milik pribadi dihargai, maka private good akan berlaku di situ. Akibatnya apa? Akibatnya adalah individualis. Ketika kita hidup kita sudah menjadi individualis, maka konsep budi pekerti tidak ada lagi di situ. Istilahnya kalau di bidang lingkungan disebut kalau dia buat sampah, yang penting rumahnya bersih. Sampah itu dibuang ke sungai kan hanyut ke tempat orang lain, nggak ada urusan dengan saya. Yang penting rumah saya bersih. Itu yang namanya individualis. Nggak ada budi pekertinya. Kalau orang dia baik, dia pikirkan, saya buang sampah ini ke jalan, orang bau, memang rumah saya bagus. Tapi hari ini coba, yang penting rumahnya bagus, sampahnya nggak ada, sampah tinggal di sungai, silakan saja, nggak ada urusan saya. Itu adalah persoalan budi pekerti. Ini yang saya bilang konektivitas itu harus ada, dipahami secara bersama-sama. Ketika budi pekerti ini tidak jalan dengan baik, saya agak ragu dengan bagaimana ketahanan bangsa di kemudian hari.
Demikian Bu Yuni, terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Indang, dan selanjutnya dari Profesor Bustami. Ya, Bu Yuni ya. Jadi pertanyaannya Saudara Denny tadi itu kan menyangkut metodologi seperti saya katakan tadi. Jadi itu teknologi, how to do. Ya, ini memang yang paling berat yang sebenarnya saya rasakan. Menurut pengalaman saya ya, bahwa ada semacam hubungan nilai itu vis-a-vis dengan hubungan nalar. Gitu. Jadi kita ini kan yang penting itu kan sebetulnya adalah intelektualitas. Padahal sebetulnya intelektualitas itu bisa kita jalankan hari demi hari lah, day to day dengan kurikulum tadi. Itu bisa kita menjadi anak pintar. Gitu. Tapi untuk menjadi anak baik kan ini lain lagi ya. Jadi hubungan nilai kita itu harus kita mulai untuk menangani ini gimana supaya dia tidak dikotomi dan tidak kemudian kontradiksi satu sama lain. Maka kita lebih bagus kalau menangani anak didik atau menangani anak kita itu lebih mementingkan hubungan nilai daripada hubungan nalar. Nah, kayak gitu. Jadi pelajaran-pelajaran tentang di negara-negara yang maju saya melihat tuh saya tahunya Australia, Jepang, ya dulu Jerman juga menerapkan hal yang sama. Mereka sudah mulai melihat bahwa nilai itu menjadi sangat penting ketimbang misalnya berhitung apa segala macam. Anak-anak itu bagaimana dia bisa memuji hasil karya dia dengan membawa tanaman pulang ke rumah, bibitnya kemudian ditanam, kemudian disirami tiap hari, dan kemudian diukur tingginya setiap minggu, dan kemudian dilapor kepada gurunya, dan bagaimana dia menyayangi tanaman dan sebagainya. Itu adalah hubungan nilai yang sekarang harus kita terapkan di kita ini. Tapi kan lomba karya, lomba segala macam itu tidak nalar semua kan. Kirimkan matematika untuk mendapatkan nomor 1 di mana, fisika bagaimana. Tapi mana kita pernah mengirimkan orang untuk hubungan nilai? Kan tidak ada. Jadi penghargaan terhadap nilai itu lama-lama juga nanti hilang dengan sendirinya ya. Nah ini yang penting. Jadi kalau kita sudah menyadari itu, saya katakan tadi, ayo kita buat metodologinya nih supaya bisa bagaimana mengimplementasikan disiplin misalnya. Bagaimana cinta kepada orang, sayang kepada orang itu bagaimana implementasinya. How to do itu bagaimana kalau di kelas atau apa itu kan, bagaimana kebersihan itu bisa dilakukan, kejujuran bisa dilakukan, bagaimana caranya semua itu dengan cara-cara implementasi yang sebaik-baiknya dan tepat dan bisa dilakukan anak itu pertama ya memang harus orang yang memerintahkan atau orang tua atau gurunya itu harus melakukan hal itu. Baru bisa lah kemudian seorang anak itu ikut atau patuh pada orang tuanya kalau dia melakukan itu. Jangan dikira bahwa seorang orang tua itu kemudian tidak melakukan itu dan tidak tahu anaknya sebenarnya, anak tidak tahu saya korupsi, tidak akan tahu dia sampai mati pun mungkin tidak tahu kalau bapaknya duitnya dimakan hari-hari. Oh tidak. Itulah hubungan rasa tadi, hubungan nilai itu tidak begitu. Kalau nalarnya mungkin dia bisa melihat berhitung-hitung, tapi kalau kemudian nilai tidak bisa. Anak pasti perasa, dia tahu betul. Suatu ketika pasti kalau dia kemudian melihat ayahnya begitu, suatu ketika ayah pun berbuat begitu, saya juga tidak ada masalah. Kalau saya kemudian korupsi juga untuk menjadi koruptor ya, karena ayah saya nggak berbuat seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita mulai didik jadi sehingga apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di buletin ini saya kira ini harus kita hargai dan kita mulailah barangkali malam ini menjadi saya tidak tahu malam-malam yang lalu bagaimana ya. Tapi saya kira ini sudah pernah kita bicarakan tetapi masih jalan di tempat. Ya seperti itu. Jadi mulailah kita bersemangat untuk melakukannya, memberitahu kepada. Karena seperti saya katakan tadi, misalnya di bidang hukum saja, kan hukum itu semakin banyak kita buat undang-undang itu. Sebetulnya kalau kita tahu waktu etikanya yang penting, bukan hukum positifnya, maka dengan etika itu pun kita sudah bisa menjalankan sesuatu. Tidak perlu lalu hukum menjadi pengadil kita di dalam perjalanan hidup kita itu ya. Saya kira demikian Bu Yuni ya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Prof. Bustami atas penjelasannya. Selanjutnya dari Bu Alfrida, singkat saja mungkin Ibu, silakan. Baik, terima kasih. Saya rasa bisa ya, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indang juga, mulok itu ya. Kemudian juga disampaikan oleh Prof. Bustami, saya sepakat sekali bagaimana metodenya dan nilai itu yang memang sangat penting. Mungkin di penekanan bagaimana metode untuk nilai ya. Kemudian juga saya tadi sempat disampaikan oleh Prof. Bustami bagaimana penamaan setiap generasi ya, sampai dengan setiap generasi untuk melihat bagaimana juga karakter mereka nanti disesuaikan juga dengan metode yang tadi sampaikan oleh Prof. Bustami. Mungkin itu ya, karena setiap generasi karakter berbeda, kemudian disesuaikan juga dengan perubahan teknologi dan perubahan secara global yang memang harus penyesuaian setiap metode pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, tambahkan. Terima kasih Bu Yuni. Ya, Bu Yuni, saya tambahkan sedikit ya. Jadi mungkin nanti seperti saya bilang tadi, apa disinggung oleh Bu Elfrida tadi, bahwa barangkali ada konflik antar generasi itu untuk mencegahnya kita bukan dengan nalar, Bu, ya, tapi dengan nilai. Jadi nilai-nilai yang menghubungkan antar generasi itu, saya kira. Jadi nilai menjadi sangat penting di dalam bagaimana manusia Indonesia atau manusia dunia ini bisa melangsungkan hidupnya ke depan. Itu eksistensi manusia ditentukan oleh nilai, bukan pada nalarnya sebetulnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali dan tentunya sangat bermanfaat sharing yang diberikan oleh 3 narasumber malam ini. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Aji untuk menutup acara ini. Silakan Pak Aji. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber yang sangat terhormat. Barangkali diskusi malam hari ini mengingatkan kita semua telah terjadi degradasi budi pekerti. Dipertegas oleh Prof. Indang, tidak hanya degradasi, sudah terjadi bencana budi pekerti. Prof. Indang, pertemuan kita malam hari ini, jangan-jangan bulan depan, pemerintah akan membentuk sebuah badan baru yang bernama Badan Penanggulangan Bencana Budi Pekerti Nasional. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan pada malam hari ini menjadi bagian terpenting atas kecintaan kita kepada Indonesia. Sekali lagi, kita menjadi Indonesia karena ada berbagai hal itu. Sumatera Barat biarlah menjadi Sumatera Barat. Bangka Belitung biarlah menjadi Bangka Belitung. Papua biarlah menjadi Papua. Tapi rangkaian itu menjadi satu yang bernama Indonesia. Pada malam hari ini saya tidak bisa menyimpulkan, bukan kapasitas saya untuk menyimpulkan. Tapi kita semua tahu bahwa ketiga narasumber telah menunjukkan bahwa permasalahan budi pekerti adalah permasalahan bangsa yang harus ditanggulangi. Saya Pak Mujira Harjo, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Kami kembalikan kepada Bapak Sigit Sugito. Terima kasih. Pak Sigit masih mute, Pak Sigit. Ya, terima kasih matur suwun kepada Prof. Bustami Rahman dan Prof. Indang Dewata dan Ibu Alfrida Yamanov. Terima kasih sekali atas wakaf ilmunya. Moga-moga ini menjadi sesuatu yang berharga buat keindonesiaan kita. Terima kasih sekali lagi sabtakan kepada seluruh hadirin di Zoom malam hari ini. Moga-moga ini menjadi berkah untuk kita. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas Sigit. Amit Pak Utoro, selamat malam. Terima kasih luar biasa. dan Prof. Bustami, terima kasih untuk ilmu. Terima kasih Bu Alfrida, sampai ketemu kita ya. Ya, sampai ketemu. Salam sehat selalu. Salam sehat semua. Ya, salam Amin, sehat. Bu Alfrida. Assalamualaikum.
Papua juga. Oke. Salam Papua. Udah jam 11 malam ya. Jam 11 malam, Pak. Oke. Saya senang. Terima Oke. kasih. Oke ya, mari Ya. kita tutup ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tutup.